Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, saya akan memperlihatkan pernyataan Pendeta Saifuddin, ya. Dia mengungkapkan bahwa walaupun banyak buat dia, saudaraku, tetapi dia tetap dipelihara Tuhan dan dijaga Tuhan di Amerika, saudara. Ada banyak orang yang menginginkan, ya, bahkan satu saat pernah Pak Saifuddin, saya lihat video daripada Dodi Sefriadi kalau tidak salah, ya. Ya, seperti Dodi Sefriadi yang terus menampilkan video Pak Saifuddin lalu mulai mencela, saudara. Kita nggak melakukan itu, ya. Pada saat video Pak Saifuddin itu tertunduk, saudara, ini seperti ada muncul naik di sini, ya. Ya biasalah, baju kan ketika mungkin agak ketat dia naik di situ. Itu lalu mulai itu katanya apalah, ya, pokoknya macam-macam. Tapi apa yang disampaikan oleh Pendeta Saifuddin, saudara akan dengarkan sendiri. Dia tidak akan kena daripada kutu KAN yang dilontarkan oleh banyak orang. Itu tidak akan mengena. Justru malah sebaliknya itu akan berbalik, kata beliau. Dan dia mengungkapkan sebuah kisah, ya, yaitu Ahmad Da yang hidupnya, semasa hidupnya terus menghujat Tuhan kita, saudara, dan akhir daripada hidupnya tragis, ya. Itu kata Pendeta Saifuddin. Ya, memang kita jumpai di media sosial dinyatakan seperti itu, ya. Bagaimana dia jadi begini, saudara, ya. Sampai dia meningtoy, ya. Dia nggak bisa lagi berbicara, ya. Kalau Pendeta Saifuddin yang menyampaikan mungkin lebih seru, ya. Saudara langsung simak saja pernyataan Pendeta Saifuddin, ya. Kita doakan Pak Saifuddin tetap sehat, kuat, karena dia adalah seiman kita, saudara, seiman kita, saudara, ya. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan bagi saudara sekalian, ya. Kenapa saya tampilkan ini, saudara? Karena sama, ya, sebagaimana channel-channel dari sebelah yang banyak membahas Pak Saifuddin, apalagi kita saudara seiman, ya, kita doakan supaya hidupnya tetap sehat, ya, dipelihara oleh Tuhan walaupun banyak hujatan terhadap dia, ya. Karena Tuhan mengajarkan kita, saudara, untuk berdoa bagi saudara-saudara seiman. Jangankan seiman, saudara, musuh-musuh kita pun Tuhan mengajarkan kita untuk mendoakan mereka. Oke, saudaraku, selamat menyaksikan, ya. Tuhan Yesus memberkati dan tetap setia mengiringi Yesus Kristus. Haleluya. Yang disebut para penginjil, yang disebut para nabi, yang disebut para utusan Kristus untuk berbicara lurus atas bangsa Indonesia. Oke, saudara-saudara, umat Islam harus sadar bahwa keimanan umat Kristen itu tidak tergantung dengan apapun yang kalian omongkan. Sebaliknya, setiap apa yang dikatakan oleh kalian itu akan berbalik kepada kalian. Makanya orang Islam tidak boleh orang Kristen. Para penonton itu jangan sampai berani Saifuddin Ibrahim. Ingat, kutukanmu itu akan kembali kepada kamu. Memakan semua kalian itu. Memakan anakmu, memakan istrimu. Yang akan porak-poranda dan kacau balau. Pasti terbukti itu semua, saudara-saudara. Sebaliknya, sudah terbukti di antara semua umat yang ada di dunia ini, hanya umat Islam yang terlalu menghujat orang Yahudi, menghujat Tuhan Yesus, menghujat orang Kristen, hanya bangsa Muslim. Maka dengar baik-baik ini. Ini serius sekali saya sampaikan kepada Anda. Jadi keputusan Tuhan Yesus Kristus itu yang sangat mengerikan. Maka bukan karena saya nggak mau dikutuk. Kalian sekarang silakan saja mengutuk. Nggak apa-apa. Tapi itu tidak mempan terhadap saya. Tidak akan kena terhadap orang Kristen. Karena firman Tuhan bahkan dengan kutukan itu berubah jadi berkat.
Malah begitu firman Tuhan. Inilah yang mengerikan daripada mengutuk orang Kristen. Lebih baik diam saja. Kalau Anda semua tidak mengutuk orang Kristen, hidupmu akan tentram dan bahagia. Tetapi ketika kamu mengutuk orang Kristen, Saifuddin Ibrahim, itu akan terjadi hal yang tidak bagus terhadap hidupmu. Saya bisa buktikan itu semua. Dan sudah terjadi atas orang-orang yang salah mengerti tentang saya, tentang kekristenan. Mereka yang mengutuk telah berlalu contoh manusia seperti itu. Saya sebut. 1. Ahmad Didat. Dalam seluruh dakwah dia ke seluruh dunia, dia menulis 22 judul buku. Dan ada beberapa buku yang sangat terkenal di dalam menghina kekristenan. Dan selama karir dia, bahkan dia mendapat Faisal Award dari pemerintah Arab Saudi sebagai orang yang berhasil mempertahankan akidah Islam. Dia terkenal di mana-mana. Dan terakhir, Ahmad Didat. Dia ceramah di Sydney pada hari Jumat Agung. Orang Kristen merayakan Jumat Agung, tetapi dia menggunakan hari libur di Australia dengan berceramah dan mengumpulkan kaum muslim. Setelah itu, Tuhan mengunci, dia kena stroke. Mengunci mulutnya. 9 tahun baru. Otak cerdas, otak waras. Tetapi mulut tidak bisa berbicara. Karena dia menggunakan seluruh waktu bicaranya itu dengan berdebat, dan tidak sedikit orang Kristen masuk Islam gara-gara ceramah-ceramah dia. Tetapi akibatnya sangat memalukan. Ya, dia mendapat lebih daripada 3 juta dolar hadiah-hadiah, bahkan dapat 1918 dia mendapat hadiah Faisal Award sebagai pahlawan mempertahankan Islam. Tetapi setelah kena sakit 9 tahun itu, seluruh harta kekayaannya habis. Bahkan dia berhutang teman-temannya, saudara-saudaranya. Hadiah dari pemerintah Arab Saudi tidak ada gunanya sama sekali, bahkan meninggalkan hutang kepada anak-anaknya. Tragis sekali. Dia adalah turunan India yang tinggal di Cape Town, Afrika Selatan. Sangat dipermalukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terkunci. Dia penyaliban Yesus Kristus. Tetapi dia mengalami penyaliban langsung. Suaranya nggak ada untuk selama-lamanya. Lehernya kejang sehingga tidak mampu makan, minum, dan bicara. Didat hanya mampu berkomunikasi dengan kedipan mata. Dia sudah nggak bisa lagi sholat. Sudah nggak dimengerti lagi bahasa dan omongannya. Dia mengkonsumsi makanan melalui selang yang langsung dimasukkan ke dalam lambungnya. Melalui sebuah lubang di perutnya. Lama sekali, saudara-saudara. Roma 12 ayat 20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi seorang yang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal.